Halo semuanya, langsung aja nih, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sesuatu yang mungkin kerasa deket banget sama keseharian kita. Kita akan ngomongin sisi psikologis di balik hiburan digital modern, khususnya fenomena siaran langsung yang belakangan ini, sadar atau enggak, kayak jadi cermin dari kebutuhan sosial kita yang paling dalam. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Pernah nggak sih kalian ngerasa kesepian, padahal di saat yang sama kalian lagi pegang HP dan terhubung sama ribuan atau bahkan jutaan orang secara online? Kalau kalian pernah ngerasain itu, percayalah, kalian nggak sendirian. Pengalaman kesepian di era digital ini tuh bener-bener nyata, valid, dan ironisnya lagi dialamin sama banyak banget dari kita sekarang. Secara akademis, kondisi ini tuh ada namanya. Namanya isolasi sosial digital. Sederhananya, ini adalah perasaan terputus secara emosional dan ngerasa kesepian, padahal kita tuh sering banget online. Paradoks inilah terkoneksi secara fisik lewat layar, tapi ngerasa kosong di dalam, yang akhirnya dorong jutaan orang buat nyari pelarian. Salah satunya, dengan nontonin siaran langsung yang isinya cuma aktivitas harian biasa, sekedar buat nyari rasa ditemani. Nah, yang bikin riset ini benar-benar menarik adalah kalau kita lihat studi dari jurnal Changing Societies and Personalities, ternyata remaja yang kelihatannya paling melek internet pun rentan banget kena kelelahan dan isolasi digital ini. Kadang, saat hubungan sama orang-orang di dunia nyata itu gagal atau kerasa kurang, generasi muda kita ini bahkan sampai beralih ke kecerdasan buatan atau teman virtual buat ngisi kekosongan emosional tadi. Dan di titik inilah fenomena kayak maraponnya Reza Arab masuk dan jadi kerasa relevan banget. Bayangin, tayangan 24 jam non-stop ini udah nggak lagi dilihat sekedar konten biasa. Buat jutaan penonton yang lagi ngalamin lost connections atau putus koneksi tadi, tayangan ini tuh udah berasa kayak sahabat virtual. Acara ini ngasih efek psikologis yang luar biasa, yaitu ngerasa ada temennya. Marathon ngerubah tontonan yang tadinya pasif jadi semacam rutinitas harian yang ngasih rasa stabil di tengah rasa hampa. 238.039 itu jumlah puncaknya loh. Coba bayangin, sebanyak itu orang nonton barengan di satu waktu. Skala komunitas digital yang nyari rasa kebersamaan ini benar-benar masif. Angka fantastis ini bahkan sampai berhasil mecahin rekor dunia Guinness untuk siaran langsung ulang tahun dengan penonton terbanyak. Ini bukti nyata betapa hausnya orang-orang akan komunitas digital. Tapi ya, jujur aja, ada ironi yang lumayan dalam di balik angka-angka luar biasa tadi. Coba bayangin analogi ini deh, seorang penampil di atas panggung yang nggak pernah berakhir, dan dia nggak pernah bisa ngelepas topengnya. Di satu sisi, siaran langsung ini emang sukses jadi obat kesepian yang ampuh buat para penontonnya. Tapi di sisi lain, tuntutan buat terus-terusan tampil 24 jam sehari ini justru secara drastis mempercepat burnout atau kelelahan mental yang luar biasa berat buat si kreatornya itu sendiri. Mari kita lihat gimana beban ini perlahan menumpuk. Ini adalah gambaran perjalanan kesehatan mental Reza Arab selama berjalannya maraton musim 3. Semuanya bermula dari duka yang sangat mendalam atas kepergian kekasihnya Lula Lava. Nah, di fase berduka inilah dia sempat ikut tes IQ spontan pas lagi siaran dengan hasil 85. Tapi ingat, psikolog dan psikiaternya menegaskan kalau hasil itu nggak valid, karena dites pas kondisi emosionalnya lagi benar-benar nggak stabil. Setelah itu, Reza didiagnosis mengidap Major Depressive Disorder atau gangguan depresi mayor, yang akhirnya maksa dia buat rehat. Luar biasanya, di tengah keterpurukan itu, dia berhasil nyalurin emosinya jadi sebuah karya katarsis lewat perilisan lagu Your Side yang didedikasikan khusus buat mendiang. Di tengah semua dinamika itu, sempat juga ada sorotan publik soal temuan tabung bernama Whip Pink di rumah tempat siaran maraton ini berlangsung. Secara faktual, tabung ini isinya gas nitrous oxide. Pihak kepolisian juga udah mengkonfirmasi kalau sampai saat ini emang belum ada regulasi hukum spesifik yang melarang peredarannya. Jadi fokus pihak berwajib murni diarahkan ke edukasi masyarakat aja soal risiko penyalahgunaan gas tersebut kalau dipakai di luar prosedur medis. Dan ini benar-benar mengilustrasikan dengan jelas soal pergeseran luar biasa dalam cara kita bersosialisasi di era modern. Coba kita bandingin deh, struktur tradisional di dunia nyata kayak sistem Banjar di Bali, itu kan sifatnya wajib dan punya ekspektasi yang cukup berat. Kadang kalau berlebihan ini bisa memicu kelelahan sosial. Nah, beda banget sama suku digital modern kayak AA Clan dalam Marapeton ini, sifatnya 100% sukarela. Tapi justru karena sukarela dan punya tingkat keterbukaan emosional yang tinggi antara anggotanya, loyalitas komunitas yang kebentuk malah kuat banget. Dinamika kelompok di dunia digital ini juga menarik banget buat dibedah secara psikologis. Setelah sempat rehat karena kondisi kesehatan mentalnya, pas Reza balik lagi ke AA Clan, dia disambut pakai semacam ritual ospek yang isinya bercandaan. Tapi jangan salah loh, langkah-langkah santai ini sesungguhnya adalah bentuk reintegrasi sosial yang sehat banget loh. Mereka nyiptain ruang yang aman buat Reza buat nunjukin sisi rentannya, sekaligus nerima dia kembali dengan hangat ke dalam lingkungan pendukungnya. Tapi ya, senyaman apapun sebuah tempat, tiap perjalanan pasti ada batasnya.
Penutupan maraton musim 3 setelah lebih dari 100 hari siaran non-stop adalah keputusan yang syarat emosi dan didasari oleh numpuknya beban psikologis tadi. Kita bisa lihat emosi itu tumpah lewat tangisan dan permintaan maaf tulus Reza ke para krunya di malam terakhir. Perjalanan bersejarah ini akhirnya bakal ditutup secara megah lewat konser perpisahan di Istora Senayan pada tanggal 20 Mei 2026 nanti. Berkaca dari kelelahan sang kreator, sekarang coba kita bawa ini balik ke realitas kehidupan kita sendiri. Apa sih sebenarnya kelelahan mental dan sosial itu? Simpelnya, ini adalah kondisi capek yang luar biasa akibat terlalu sering kepapar situasi sosial dan nahan tekanan emosional tiada henti. Ketika kita kekurangan ruang aman dan privasi buat benar-benar istirahat, tekanan ini ujung-ujungnya bakal nurunin fungsi kognitif kita. Jadi, poin krusialnya di sini adalah gimana dong cara kita ngatasin kelelahan ini? Pertama, sadari dulu gejalanya. Sering ngerasa brain fog alias susah mikir atau gampang emosi, itu tandanya. Kedua, cobalah ambil jeda digital secara sengaja. Ketiga, kelola ekspektasi sosial di lingkungan sekitar kalian. Keempat, pertimbangin buat ikut terapi klinis kayak Cognitive Behavioral Therapy atau CBT yang emang terbukti ngebantu ngurai pikiran yang ruwet. Dan yang nggak kalah penting, tetap pupuk hubungan di dunia nyata, nggak perlu banyak, yang penting bermakna. Paham kok, di tengah capeknya sosialisasi, kita kadang tergoda buat nyari teman dari AI atau kecerdasan buatan. Tapi kita harus hati-hati nih, karena seringnya ini hanyalah sebuah ilusi. Walaupun teman virtual ini bisa ngasih dukungan yang konsisten, mereka tetap nggak punya empati tulus layaknya manusia. Kalau kita cuma ngandelin dukungan buatan ini buat ngisi kebutuhan sosial kita, itu beresiko banget nyiptain ketergantungan emosional yang justru problematis. Pada akhirnya, menganalisis kedalaman psikologis dari fenomena kayak maratonet ini, bawa kita ke satu pertanyaan yang tajam banget buat direnungin. Apakah selama ini kita pakai layar digital kita buat bener-bener ningkatin kualitas hidup kita di dunia nyata? Atau jangan-jangan kita cuma pakai itu sebagai pelarian emosional aja? Coba deh pikirin pertanyaan ini pas nanti kalian buka HP lagi. Terima kasih udah ngikutin sesi kali ini, dan sampai jumpa.